jasadi mudghah. Idza shahat shahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Sehingga dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus pula seluruh kullu jasad gitu ya. Idza shahat jasadu kulluhu, semuanya itu anggota tubuh ini akan bagus. Tapi manakala dia itu fasad, rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, ingatlah dia adalah hati. Jadi ketika hati ini mati, hati ini lagi sakit, selalu yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirnya itu hal yang negatif, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau berhubungan dengan orang lain, apalagi kemudian dengan Allah, selalu suudzon terus sama Allah gitu ya, karena hati sakit. Dan itu dihidupkan sama Allah dengan binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Ilmin nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita duduk di majelis taklim seperti ini, kemudian kita dapat ilmunya, gitu ya, dapat ilmunya, terus kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, akhirnya menjadilah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ini sudah ada dalam diri kita, maka senantiasa akan menjadi nuril hikmah, cahaya hikmah. Orientasi kehidupannya bukan lagi hanya urusan duniawi, walaupun pekerjaan, walaupun terlihat seperti kayak urusan dunia terus, tapi tidak, semua itu ternyata orientasinya dia tujukan untuk kehidupan akhirat. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada nuril hikmah, cahaya hikmah. Maka sangat penting kita untuk sama-sama mujalasatil ulama, duduk-duduk bareng dengan para ulama atau menghadiri majelis taklim gitu ya. Kemudian kama yuhil Allah al-ma'idah bima'il matar, seperti halnya Allah menghidupkan bumi al-ma'idah yang mati, yang tandus, yang gersang, bima'il matar, dengan air hujan. Ada tanah yang gersang, kemudian tandus, terlihat kalau ditanamin pasti nggak akan tumbuh, tapi begitu turun hujan akhirnya jadi tanah yang subur. Mau ditanamin apa aja ada kemungkinan untuk bisa tumbuh karena sudah subur, ya, subur hasil dari adanya turun hujan tadi itu. Seperti itu. Jadi bagaimana ketika hati menjadi keras, bahkan hati menjadi mati, itu ternyata bisa dihidupkan dengan nuril hikmah, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya sampai-sampai karena adanya ilmu yang bermanfaat ini, walaupun kita sudah meninggal pun masih terus mengalir. Itu luar biasa. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, ketika ada manusia ini meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu ilmu bermanfaat yang kita ketahui seperti kita ngaji saat ini, langsung kita amalkan dengan baca buku, dengan mendengarkan nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Ya itulah bagian daripada kita untuk bisa mendapatkan nurul hikmah. Wa fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, jalisu al-kubara, jalisu, duduklah al-kubara bersama pembesar-pembesar ilmu, wasailul ulama, dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu, wa khalidul hukama, dan berinteraksilah dengan orang-orang yang bijak. Wa fi riwayat, dan riwayat lain, jalisul ulama, duduklah bersama orang yang alim, orang yang berilmu, wa sahibul hukama, dan bertemanlah dengan orang yang bijak, wa khalidul kubara, dan berinteraksilah dengan al-kubara, pembesar-pembesar ilmu. Wah. Jadi dari hadis ini sebenarnya kalau dia dari konteksnya gitu ya, ini tujuannya sih sama ya, dengan riwayat 1, riwayat 2 sebenarnya sama. Nah, yang pada intinya yang harus kita ambil pelajaran bahwa kita diperintah untuk sering-sering duduk bersama ulama dengan bisa saling silaturahim. Paling tidak kita juga bisa mendapatkan apalagi di sini wasohibul hukama, bertemanlah.
Tentu orang-orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang bijak itu kan mereka yang senantiasa mendapatkan ilmu, gitu ya. Manakala kita dekat dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, gitu ya, maka pastinya kita akan ikut kebahagiaan atau keberkahan kesolehannya, gitu ya. Ya karena hadis Nabi al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi seorang itu tergantung agama temannya, maka sama siapa dia berteman, gitu. Ya, kalau hadis lain dari perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, kemudian berteman dengan orang jahat, itu bagaikan kita berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalaupun kita tidak jadi beli ataupun dikasih minyak wangi, paling tidak kita dapat aroma wanginya, itu minimal sekali. Paling tidak dapat aroma wangi, paling tidak dapat keberkahannya lah, gitu ya. Terus kemudian kalaupun kita senantiasa bareng dengan pandai besi, ya pasti paling tidak sedikit pun kita dapat aroma bau yang gak sedap atau percikan dari pandai besi tersebut. Itu pentingnya kita untuk bisa mencari teman di muka bumi, gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu wa yauma ya'atu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jadi pada hari ketika nanti orang zalim menggigit dua jarinya sambil berkata, "Duh, kenapa dulu aku tidak mengambil jalan bersama Rasul? Aduh, celaka aku, kenapa aku dulu menjadikan si fulan menjadi teman akrab aku?" Itu dalam Al-Quran juz 19. Jadi ada penyesalan ketika dia berteman dengan orang-orang yang memang tidak sejalan, gitu ya. Akhirnya dia mudah terpengaruh, mudah terjerumus, sehingga ada penyesalan itu. Maka di sini perintah jari suluh kubaro. Nah, itu yang bisa, paling tidak kalau Bapak Ibu mungkin sering seperti mohon maaf Pak Haji atau gitu ya, sering silaturahmi ke para ulama-ulama besar, Gus Bahar, kalau kita lihat itu pasti beliau rasakan mandang aja sudah nikmat. Mandang wajahnya aja sudah ingat Allah, gitu. Belum dapat nasihatnya, mandang saja. Makanya pembahasan di berikutnya ini ya, kita lanjut dulu ya. Ini mana tadi itu ya? Ini ayat fa'inal ulama thalathatu aqsami. Nah, kita sedang berbicara tentang ulama ini. Sebelum bicara lebih jauh, gitu ya. Maka fa'inal ulama, sesungguhnya ulama itu dibagi menjadi tiga bagian. Thalathatu aqsam. Yang pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ulama atau orang yang berilmu yang menguasai hukum-hukum Allah seperti ilmu fikih, ilmu faraid dan lain sebagainya. Wahum ashabul fatwa, dan mereka itu yang memiliki kapasitas dalam berfatwa, yaitu ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ya, ada model yang memang fokus kepada dunia atau keilmuan fikihnya, ya. Terus kemudian keilmuan dari sisi fikih dan ya sejajarnya dengan fikih, ya, seperti faraid, terus kemudian muamalah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada al-ulama bidanillahi faqat. Yang kedua adalah ulama yang makrifat kepada Allah, yang mengetahui dirinya Allah. Ya, ulama yang seperti apa sih makrifat kepada Allah itu? Kok sepertinya kayak beda dengan ulama ahli fikih, gitu ya. Makanya memang ada ulama yang memang fokus kepada dunia ketauhidan, ketasawufan, ya. Kalau Imam Suyuti itu sedikit memberi penjelasan bahwa ma'rifat itu orang yang mengetahui man arafa nafsa faqad arafatul robba. Barang siapa yang mengetahui dirinya, nah itu ya, maka dia akan mengetahui, atau barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan, akan mengenal Allah. Jadi dia tahu, kenal dari dirinya sendiri bahwa manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dengan pencipta yang lemah, gitu ya, bahwa penuh dengan kekurangan, penuh dengan ininya. Tentunya secara berlawanan Allah itu yang maha agung, Allah itu yang maha menciptakan dengan mengenal af'alillah, asma'illah, sifatillah dan lain sebagainya. Itu kalau betul-betul didalami, makanya ulama bidatillahi faqat wa hum al-hukama, ya, memiliki predikat al-hukama,
orang-orang bijak yang senantiasa mengenal Allah, gitu ya. Ma'rifat kepada Allah dalam perjalanan hidup dia, ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, tidak terbesit sedikit pun hal-hal yang memang dalam hati itu selain Allah. Selalu ada Allah dalam hatinya, selalu ada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, di situ selalu ada Allah. Itu ma'rifat kepada Allah. Jadi salah satu contoh sederhana seperti itu. Dan itu wahum al-hukama, yaitu yang senantiasa memberi pencerahan, arahan, al-hukama, orang-orang bijak. Fa fi mudakhalatihim tahdhib mudil akhlaq. Nah, al-hukama ini orang yang senantiasa ma'rifat kepada Allah. Ketika kita mudakhalatihim, artinya kalau dari bahasa saling masuk, maksudnya berinteraksi, berkumpul atau berinteraksi dengan beliau-beliau ini, tahdhibul akhlaq, membersihkan, menjernihkan, ya, memperbaiki pada akhlak. Jadi kalau kita dekat dengan al-hukama, orang yang senantiasa mengenal Allah, maka dengan sendirinya akhlak kita ini akan senantiasa diperbaiki, gitu ya, sama Allah, ya, melalui ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada al-hukama yang kemudian disampaikan kepada kita. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena sesungguhnya al-hukama, orang yang bermakrifat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah, gitu ya, asyraqat qulubuhum, memancar dalam hatinya. Apa yang memancar? Ma'rifatullah, ya. Jadi dalam hati dia itu senantiasa memancar ma'rifatullah-nya. Perkenalan kepada Allah itu senantiasa memancar. Jadi kalau sudah ma'rifatullah, ya, hidupnya pun ya tentu akan tenang, gitu. Gak ada sedikit pun rasa takut, khawatir, apalagi jalan hidup seperti itu karena sudah ma'rifat kepada Allah, ya. Allah Maha segala-galanya, ya. Allah Maha Pencipta, Allah yang memiliki sifat yang begitu luar biasa, asma-asma Allah, semuanya itu sudah betul-betul, kalau orang yang ma'rifat, semua itu memang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Kemudian memancar juga asraruhum, hati di dalam hati, ya kan? Jadi hati dalam hati, asrar, hatinya mereka itu al-hukama yang sudah ma'rifat kepada Allah, bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Makanya gak heran ketika kemudian ulama atau al-hukama, jadi al-hukama, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, kita pandang saja sudah langsung ingat kita kepada Allah. Kita hanya memandang saja, apalagi kita dipandang, itu pengaruhnya luar biasa. Kita dipandang, apalagi kemudian beri nasihat, gitu ya. Makanya dalam kalimat berikutnya itu, ya, itu nanti ada faman nafa'a lahduhu nafa'a lahduhu, itu ya, nanti kita akan baca. Jadi dengan cahaya-cahaya keagungan Allah yang memang mancar dalam hati al-hukama, itu betul-betul sangat berpengaruh kepada kita yang sedang duduk bareng-bareng bersama mereka, gitu. Anwari jalalillah, ya, makanya ilmu itu kan bagian daripada cahaya Allah. Maka ketika Ki Waqid ditanya oleh Imam Syafi'i, syakautu ila Waqidin suahifli farsyadani la tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilmu nuru wa nuru wa ila yuhdalil azim. Aku bertanya kepada Ki Waqid tentang susahnya menghafal. Ya, kelas Imam Syafi'i susah menghafal, ya mungkin beda dengan kelas kita, ya. Tapi itu tentunya menjadi pelajaran buat para penuntut ilmu, ya. Kemudian fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Kemudian Ki itu memberi arahan untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Ternyata yang menjadikan kita susah menghafal, gitu ya. Ada anak-anak yang menghafal Quran, itu salah satunya karena kita banyak maksiat, gitu. Kalau kita pengen cepat menghafal, cepat paham tentang ilmu Allah, arsyadani la takil ma'asi, maka adalah untuk menjauhi kemaksiatan, gitu. Kenapa gitu? Fa akhbarani bi anna al-ilma nuru, karena fa'akhbarani, maka beliau itu Ki Waqid yaitu mengabarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, yaitu bahwa ilmu adalah nur, cahaya, wa nuru ghailahi dalil azim, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau sudah bi anwari jalalillah, itu
bukan sembarangan orang. Kalau sudah masuk dalam hatinya, apalagi memancar asyurqal badru alaina, seperti itu, memancar, ya kan, memancar dalam hatinya anwar jalalillah, dititipin cahaya-cahaya keagungan Allah dalam hatinya, luar biasa. Jadi seperti kayak sangat berpengaruh kepada ada yang ada dalam lingkungan itu. Bahkan sampai-sampai makhluk yang enggak bernafas pun itu sangat ada pengaruhnya. Dia sampai kemudian sama makhluknya yang memang beda makhluk kemudian bisa berbicara dan sebagainya. Karena memang anwar jalalillah ini sungguh luar biasa dalam hatinya. Itu yang kedua. Terus yang kemudian al-ulama bil ismain. Wah, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Ulama kelas kakap lah ya. Kalau ada itu ulama fikih, ulama hukum-hukum Allah. Terus yang kedua ulama dzatillah, ulama yang ma'rifat kepada Allah yang disebut al-hukama. Yang ketiga al-ulama bil ismain, yaitu orang-orang yang berilmu bil ismain dengan dua kategori atau dua ulama yang di atas secara bersamaan. Jadi ulama juga memahami, menguasai tentang hukum-hukum Allah, menguasai tentang ma'rifat kepada Allah. Kalau ada ulama yang dua-duanya nyambung, semuanya dikuasai, maka itulah al-ulama bil ismain wa hum al-kubara. Mereka itu namanya al-kubara, pembesar ulama. Ya banyaklah ya. Apalagi kalau kita belajar kitab karangan ulama-ulama terdahulu, luar biasa. Selain berbicara tentang ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat kepada Allah, kemudian bicara tentang ilmu fikih dan lain sebagainya. Wa hum al-kubara, gitu ya. Fa inna mukhalatatu ahlillah taksibu ahwal as-saniyah. Nah, ini yang penting. Maka sesungguhnya ketika interaksi campur dengan Allah, ya, ahli Allah itu ya berarti ya keluarganya Allah. Ya mereka-mereka itu yang senantiasa mendalami ilmu Allah. Itu dianggap sebagai ahli Allah, taksibu ahwal as-saniyah, maka akan menghasilkan perilaku ya saniyah yang terpuji, yang baik. Itu seperti kayak itu inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran ahlul wa khassatu. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Hum ahlul Quran. Mereka itu ya ahlul Quran dan khassatu, dan tentunya spesial, khususkan ya. Nah, ini ahlullah ini yang senantiasa bisa kemudian berpengaruh pada diri kita, taksibu ahwal dan saniyah. Nah, itu ya, menghasilkan perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik, perilaku yang luhur. Itu karena ada salah satunya berkah kita bisa bergabung bersama para alim ulama. Ya karena memang kalau kita lihat, kita kan berharap kita di dunia ini bisa bersama-sama, gitu, bisa bareng-bareng dengan para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijak, gitu ya. Sehingga harapannya kita nanti di akhirat juga bisa dibarengkan, bisa dikumpulkan bareng-bareng mereka, gitu ya. Karena ya al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, gitu. Dalam ayat Al-Quran itu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itulah ma'al ladzina an'ama Allahu, mereka akan dikumpulkan bareng-bareng orang yang beri kenikmatan. Siapa aja? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, dari para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang siddiqin, syuhada, wasolin, orang-orang soleh. Dan kita berharap kita di dunia bareng terus bersama ulama, itu kan, sering hadir ke majelis taklim, majelis ilmu. Kita ingin gitu nanti di akhirat bisa dibarengkan, gitu ya, bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itu ya, dan mereka itu sebaik-baik teman. Luar biasa, itu harapan kita. Maka di sini perintah, bahkan ada 3 riwayat yang redaksinya itu ya tentu hampir sama, gitu ya kan. Dari yang pertama aja di ulama, wasohibul hukama, wa khalatul kubara. Jadi tidak, kita nggak boleh gitu ya untuk senantiasa jauh-jauh dari ulama, karena ya
bagaimana ya kalau kita jauh dari ulama? Orang yang senantiasa Allah titipkan ilmu gitu ya, yang kemudian bisa memberi nasihat kepada kita, yang kemudian bisa mengarahkan kita yang mungkin tidak paham tentang ilmu itu misalnya, ya seperti Al-Fakir, seperti saya ini misalnya, saya nggak paham tentang ini, tapi begitu kita jauh dari ulama, ya tentu kita akan berpotensi untuk salah dalam menjalankan atau mengambil tindakan. Jadi itu salah satu contohnya. Maka kita harus dekat-dekat dengan ulama. Terus kemudian wal ulama sudah tadi, wal nafi bil lafzi fawqa nafi bil lafzi. Kemanfaatan dengan penglihatan melebihi kemanfaatan dengan ucapan. Kalau sudah levelnya level kismain, ya kan? Siapa? Wahum al-kubara, pembesar ulama ini cukup lihat saja melebihi nasihat dengan lisan yang diucapkan. Hanya melihat, hanya mandang, langsung ingat ke Allah. Hanya melihat, langsung ingin berbuat baik. Hanya melihat, kita melihat itu, kan? Hanya memandang, belum mengucap, kita sudah ingin bertaubat. Hanya melihat, kita sudah ingin senantiasa berada di jalannya Allah. Hanya sekedar melihat, belum lisan, ya kan? Karena levelnya sudah al-kubaro gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu sowan ke kiai, ke orang-orang besar, orang berilmu, itu senantiasa itu terlihat wajahnya, ya wajahnya senantiasa mengingatkan Allah itu, wajah senantiasa pengen terus untuk bisa berbuat baik gitu ya. Karena ada cahaya tadi itu, ya, anwar jalali. Terus kemudian ma'rifatullah dalam hatinya asyraqat, bahkan memancar gitu. Ya semua itu memang atas titipan Allah gitu ya. Atas titipan Allah, atas pemberian Allah, atas apa yang sudah Allah tancapkan dalam dirinya gitu. Karena keilmuannya tadi itu. Nah itu sangat-sangat bermanfaat. Wan nafi bil lafzi fawqa nafi bil lafzi. Justru bahkan mungkin ya tidak sedikit ketika orang memberi nasihat ceramah katakanlah, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak sedikit kan yang banyak seperti itu. Wah dengan dalil, dengan luar biasa, dengan penyampaian hebat, tapi tidak membekas sama sekali gitu. Berbeda dengan hanya ulama yang diam saja, hanya dipandang saja langsung ingat Allah, karena dalam hatinya ada anwari jalali. Seperti itu ya. Faman nafa'aka lam duru nafa'aka